Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM F1S1 19056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan data mining dengan memanfaatkan metode association rule untuk promosi produk. Oke, langsung saja. Nah, di sini deskripsi studi kasusnya yaitu distro nasional adalah distro yang menjual produk t-shirt dengan tema desain nasional. T-shirt yang diproduksi terdiri dari berbagai tema kategori seperti tema pahlawan, tema daerah, tema suku, tema budaya, tema politik, dan lain-lain. Nah, promosi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting yang tidak bisa dipisahkan oleh distro nasional dalam membangun sebuah bisnis. Karena berhasil atau tidaknya sebuah usaha ditentukan oleh seberapa efektif dan seberapa baik promosi yang dilakukan perusahaan tersebut. Nah, distro nasional telah mempromosikan produk mereka dengan cara online, yaitu dengan memanfaatkan media sosial Facebook dari situs-situs yang menyediakan iklan. Namun demikian, cara di atas dinilai belum begitu efektif karena ketika mempromosikan atau menawarkan produk belum memperhitungkan seberapa besar kemungkinan pelanggan tertarik kepada produk tersebut. Nah, dengan cara seperti ini, bukan tidak mungkin suatu saat pelanggan akan merasa risih dan menganggap spam setiap informasi yang kita kirim. Nah, dikarenakan tidak tertarik dengan produk yang ditawarkan atau dipromosikan. Dengan mengetahui jenis produk yang sering dibeli, maka dapat dibuat sebagai sebuah dasar keputusan untuk menentukan produk apa saja yang cocok untuk dipromosikan kepada pelanggan tersebut. Nah, itu tadi adalah deskripsi studi kasus association rule yang akan kita baca. Nah, kita akan membahas association rule. Nah, dalam bidang keilmuan data mining terdapat suatu metode yang dinamakan association rule. Nah, metode ini sering juga dinamakan dengan market basket analysis. Nah, jadi association rule mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset yang ditentukan. Nah, association rule meliputi dua tahap, yaitu yang pertama mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu item set. Dan yang kedua, mendefinisikan condition dan result. Nah, terdapat tiga ukuran dalam menentukan suatu association rule. Yang pertama yaitu support. Nah, support yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini akan menentukan apakah suatu item atau item set layak untuk dicari confidence-nya. Nah, misalnya dari seluruh transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan bahwa item A dan B dibeli bersamaan. Dapat juga digunakan untuk mencari tingkat dominasi item tunggal. Nah, secara umum dapat ditulis seperti persamaan berikut. Nah, itu support AB sama dengan probabilitas AB. Yang kedua yaitu confidence. Nah, confidence yaitu suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional. Nah, misalnya seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A. Secara umum dapat dituliskan seperti persamaan berikut, yaitu confidence A ke B sama dengan support A ke B dibagi support A. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu improvement. Improvement yaitu suatu ukuran yang menunjukkan besarnya kemungkinan dua item dapat dibeli secara bersamaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Improvement A ke B sama dengan support A ke B dibagi support A dikali support B. Nah, ketiga ukuran ini nantinya akan berguna dalam menentukan interesting association rule, yaitu untuk dibandingkan dengan threshold atau batasan yang ditentukan. Nah, batasan tersebut umumnya terdiri dari min support, min confidence, dan min improvement.
Nah, persoalan association rule terdiri dari dua sub persoalan. Yang pertama yaitu menemukan semua kombinasi dari item, disebut dengan frequent item set, yang memiliki support yang lebih besar daripada minimum support. Dan yang kedua, gunakan frequent item set untuk menggenerate aturan yang dikehendaki. Nah, semisal ABCD dan AB adalah frequent, maka didapatkan aturan AB ke CD jika rasio dari support ABCD terhadap support AB sedikitnya sama dengan minimum confidence. Nah, aturan ini memiliki minimum support karena ABCD adalah frequent. Nah, berikutnya yaitu algoritma a priori. Nah, jadi algoritma a priori itu bertujuan untuk menemukan frequent item set dijalankan pada sekumpulan data. Nah, langsung saja kita akan membahas hasil dan pembahasan dari studi kasus distro nasional tadi. Nah, ini adalah data extraction dari penjualan dan produk, dimana untuk penjualan ada di tabel 1 dan produk pada tabel 2. Nah, di tabel 1 kita bisa lihat untuk data extraction penjualan terdapat ID detail, ID penjualan dan kode produk. Di tabel 2 terdapat data extraction produk, di mana terdapat kode produk, tema, dan kategori. Nah, data extraction ini nanti selanjutnya akan dilakukan pre-processing. Nah, hasilnya bisa kita lihat di tabel 3, yaitu data hasil pre-processing. Terdapat ID penjualan dan kategori. Nah, langkah-langkah pre-processing data. Yang pertama ada integration. Nah, integration adalah suatu langkah untuk menggabungkan data dari beberapa sumber. Nah, data integration hanya dilakukan jika data berasal dari tempat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu selection. Nah, selection adalah proses pemilihan atribut data yang akan digunakan, sehingga data tersebut dapat kita olah sesuai dengan kebutuhan proses data mining. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu cleaning, adalah proses menghilangkan noise dan menghilangkan data yang tidak relevan atau inkonsisten, disebut pembersihan data. Nah, dalam hal ini transaksi memiliki jumlah item kurang dari 2 atau item tunggal akan dihilangkan. Nah, cara menemukan frequent item set. Nah, pada tahap ini akan menggunakan algoritma a priori untuk menentukan frequent item set. Nah, misalkan saja minimum support yang ditentukan adalah 40% dengan data seperti pada tabel 3 tadi, yaitu data pre-processing. Maka untuk menghitung nilai supportnya adalah dengan persamaan support sama dengan support count per total transaksi dikali 100. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan frequent item set. Nah, yang pertama yaitu scan database untuk mengetahui support count dari masing-masing produk yang ada di database. Setelah di-scan, maka didapat hasil seperti pada tabel 4. Nah, tabel 4 yaitu item set C1. Seperti ini. Dapat support count dan support. Nah, selanjutnya hitung support count pada masing-masing kandidat pada satu item set atau C1. Nah, dapat dilihat pada tabel 4 bahwa ada kandidat yang tidak memenuhi minimum support. Maka dari itu, kandidat yang tidak memenuhi harus dihilangkan pada L1 seperti pada tabel 5. Nah, ini sehingga hasilnya menjadi DNAS Indonesia dan slogan.
Bung hilang. Nah, yang ketiga, untuk menemukan frekuen 2 item set atau L2, maka join L1 dengan C1 untuk menghasilkan kandidat 2 item set atau C2 seperti tabel 6. Nah, kandidat 2 item set C2. Join dari L1 dengan C1. Ini DNAS Indonesia, DNAS slogan Indonesia slogan. Nah, selanjutnya setelah dihitung dan ditemukan support count dari tiap kandidat 2 item set pada C2, dapat dilihat bahwa ada beberapa yang tidak memenuhi atau kurang dari minimum support count yang telah ditentukan. Maka dari itu, untuk menentukan anggota dari L2 item set pada C2 yang memiliki support count lebih kecil dari minimum support di remove, sehingga yang tersisa adalah item set yang memiliki support count lebih dari sama dengan minimum support count. Nah, hasilnya adalah seperti tabel 7. Kita lihat tabel 7. Nah, maka hasilnya menjadi DNAS Indonesia dan Indonesia slogan. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses menghasilkan atau mengenerate set dari kandidat 3 item set atau C3 seperti percobaan sebelumnya, yaitu melalui 2 tahap yaitu join dan prune. Hasilnya dapat kita lihat di tabel 8. Nah, maka menjadi DNAS Indonesia slogan dengan support count 1. Supportnya 20%. Nah, hasil join dari prune dari L2 dan C2 ternyata membentuk C3 yang tidak frekuen. Jalannya algoritma terhenti karena sudah mendapati frekuen item set yang diinginkan dan tidak bisa di-generate lagi. Nah, hasil join dan prune dari L2 dan C3 yang membentuk C3 ternyata tidak memiliki support count yang memenuhi minimum support. Maka dalam kasus ini kandidat 3 item set atau C3 diabaikan. Nah, selanjutnya setelah didapatkan frekuensi item set yang besar atau sama dengan minimum support, langkah selanjutnya adalah menghitung confidence dari frekuensi item set tersebut. Nah, karena kandidat yang memenuhi minimum support hanya kandidat 2 item set atau C2, maka yang dihitung hanya sampai C2. Nah, jadi seperti ini. DNAS Indonesia confidence-nya yaitu 3/3 dengan 100%, dan di bawahnya sama Indonesia, DNAS Indonesia, slogan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu menentukan rule. Setelah frekuen item set dari analisis tersebut diperoleh, langkah selanjutnya adalah mencari confidence dari frekuen item set tersebut dengan menggunakan persamaan seperti ini. Confidence A ke B sama dengan P, B A sama dengan support count AB dibagi support count A. Nah, selanjutnya akan mencari confidence setiap kandidat dari 2 item set yang telah diperoleh seperti pada tabel 9 tadi. Nah, jika minimum confidence-nya adalah 60%, maka hanya kandidat DNAS Indonesia, Indonesia DNAS, dan slogan Indonesia. Nah, yang menjadi kandidat kuat sehingga untuk rekomendasian produk dapat menggunakan rules. Nah, ini ya hasilnya ya, hasil rekomendasi ketika sudah dilakukan rule. Nah, yang pertama, jika pelanggan membeli DNAS, maka akan direkomendasikan Indonesia dengan confidence 100%. Tadi ya. Nah, yang kedua, jika pelanggan membeli Indonesia, maka akan direkomendasikan DNAS dengan confidence 60%. Dan yang terakhir, ini ya, jika pelanggan membeli slogan, maka akan direkomendasikan Indonesia dengan confidence 66,67%. Nah, jadi kesimpulannya yaitu
Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode data mining association rule dengan menggunakan algoritma a priori dapat digunakan sebagai cara untuk menghitung persentase ketertarikan atau confidence pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa metode association rule dapat membantu bagian marketing distro nasional untuk menentukan produk yang akan ditawarkan atau dipromosikan dengan menghitung nilai confidence terlebih dahulu. Nah, pengembangan penelitian ini kedepannya adalah performansi dalam menentukan frequent item set dapat dikembangkan lagi dengan membandingkan algoritma a priori dengan algoritma lain agar dapat diketahui algoritma mana yang lebih efisien dalam menentukan frequent item set. Nah, ini adalah implementasi association rule dengan RStudio. Dimana ini adalah yang pertama data penjualan. Nah, untuk perintahnya sendiri, yang pertama masukkan dulu datanya. Di sini saya menggunakan sistem Kopas langsung ya, nggak menggunakan CSV. Jadi data sama dengan read.delim, dimana di delim clipboard atau data yang kita kopas. Nah, jika sudah, klik and enter, maka untuk menampilkannya yaitu view data. Nah, setelah itu maka akan muncul tabel data penjualan seperti pada gambar. Nah, untuk membuat grafik dari data penjualan ini, maka perintahnya yaitu data sama dengan read.transaction clipboard. Nah, setelah itu untuk menampilkannya yaitu item frequency plot data. Maka nanti akan muncul grafik data penjualannya. Nah, grafik data penjualannya itu seperti ini, dimana yang paling tinggi yaitu di kode penjualan HIL 003 ya. Nah, untuk perhitungan rule-nya sendiri bisa kita lihat di sini, perintahnya row sama dengan a priori data. Nah, kita menggunakan algoritma a priori untuk menghitung association rule. Nah, setelah itu kita enter, maka dapat seperti ini. Untuk menampilkan hasilnya yaitu inspect rule. Maka bisa kita lihat di sini ID penjualan dengan kodenya ini. Nah, ID detail, supportnya, confidence, coverage, dan micron. Nah, bisa juga menggunakan parameter ya untuk menampilkannya. Misal ingin menampilkan support 0,1 dengan confidence 0,5. Perintahnya seperti ini. Nah, untuk menampilkannya juga bisa kita ubah-ubah. Di sini saya mencoba lift yang lebih besar dari 1. Dan ini. Nah, jika melihatnya agak susah karena koma-koma banyak, kita bisa menggunakan rules add quality. Nah, maka jadi pendek seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu data produk, sama seperti data penjualan ya. Di sini saya menggunakan data 2 sama dengan read delim clipboard. Nah, jika sudah, maka kita bisa melihatnya dengan cara view data 2. Maka tabel ini nanti akan muncul di RScript. Nah, selanjutnya
untuk membuat grafiknya ya, kita memanggil library arules. Selanjutnya data 2 sama dengan read transaction clipboard. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, itu item frekuensi plot data 2. Nah, maka nanti akan muncul grafik data produk. Nah, grafik data produk di sini yang paling tinggi yaitu slogan. Ini untuk yang kedua yaitu Indonesia. Oke. Nah, untuk perhitungan association-nya sama seperti penjualan tadi ya, menggunakan algoritma a priori. Jadi untuk perintahnya seperti ini. Terus sama dengan a priori data 2. Untuk menampilkannya itu inspect rules 2. Nah, kita juga bisa menampilkan jumlah kombinasi dari produk yang terdapat pada daftar transaksi yang ada dengan perintah rules sama dengan a priori data 2. Nah, parameternya bisa kita isi support misalnya 0,1, min line-nya 2, targetnya frequent item set. Nah, jika sudah, kita bisa menampilkannya dengan cara inspect add row 2. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ya, tema Garuda Indonesia, kategori Garuda, supportnya 0,125 atau 12,5%. Lalu tema NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, kategorinya slogan, supportnya 0,16. Nah, ini presidensial itu item set sama akunnya 3 sama 4. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.